Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menganalisa hasil laporan keuangan dari perusahaan yang terdaftar di dalam IDX, yaitu PT Air Asia Tbk. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sebagai ketua kelompok 5 yang bernama Putra Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset terdiri dari aset lancar, piutang usaha, piutang lainnya, dan aset tidak lancar. Jumlah asetnya yaitu 3.517.229.150 rupiah. Liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek terbagi menjadi utang usaha, uang muka pelanggan jangka pendek, provisi jangka pendek, dan liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Liabilitas jangka pendek terbagi menjadi liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun dan provisi jangka panjang. Jumlah liabilitas pada tahun 2019 3.040.186.674 rupiah. Pada tahun 2018 berjumlah 3.647.571.571.707 rupiah. Selanjutnya ada ekuitas, yang terdiri dari ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik, entitas induk, dan saldo laba. Jumlah ekuitas pada tahun 2019 yaitu 231.330.462.476 rupiah. Pada tahun 2018 berkurang sebesar 822.155.359.354 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Imandasari Tambah dari kelompok 5. Ingin menjelaskan tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang terbagi menjadi laba rugi yang dapat didistribusikan. Jumlahnya pada tahun 2019 yaitu 199.284.690 rupiah, dan pada tahun 2018 berjumlah 660.028.951. Selanjutnya ada laba rugi komprehensif yang dapat didistribusikan. Jumlahnya pada tahun 2019 yaitu 199.284.690 rupiah, dan pada tahun 2018 berjumlah 660.028.951 rupiah. Dan selanjutnya laba rugi per saham. Laba per saham dasar didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geo Patra. Di sini saya akan menjelaskan laporan perubahan ekuitas pada PT Air Asia Tbk. Terdapat saham biasa. Saham biasa posisi ekuitas akhir periodenya 2.671.281.110.250 rupiah. Selanjutnya tambahan modal disetor 163.673.995.500 rupiah. Selanjutnya cadangan revaluasi 86.665.298.927 rupiah. Selanjutnya cadangan pengukuran kembali program imbalan pasti 19.172.733.204 rupiah. Selanjutnya komponen transaksi ekuitas lainnya 3.626.100 juta rupiah. Selanjutnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya 6.340.058.340.058.631.489 rupiah.
Selanjutnya ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas induk 226.234.506.392 rupiah. Selanjutnya kepentingan non pengendali 5.095.956.084 rupiah. Selanjutnya ekuitas 231.330.462.476 rupiah. Nama saya Faisal Nugroho. Saya akan membacakan laporan perubahan ekuitas tahun 2018. Yang pertama ada posisi ekuitas. Terdapat saham biasa berjumlah 2.671.281.110.250 rupiah. Yang kedua ada tambahan modal di setor. Jumlahnya ada 163.673.995.500. Yang ketiga ada cadangan revaluasi berjumlah 83.516.850.734. Yang keempat ada cadangan pengukuran kembali program imbalan pasti berjumlah 5.401.488.948. Yang kelima ada komponen transaksi ekuitas lainnya berjumlah 2.499.000.000 rupiah. Yang keenam ada saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya berjumlah 5.598.275.542.309. Yang ketujuh ada ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas induk berjumlah 186.205.074.773 rupiah. Yang ke-8 ada kepentingan non pengendali berjumlah 5.272.650.257 rupiah. Yang ke-9 ada ekuitas berjumlah 180.932.424.516. Nama saya Dila Sakia Sokja. Saya ingin menjelaskan laporan arus kas. Laporan arus kas terbagi menjadi 3. Arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, arus kas dari aktivitas pendanaan. 1. Arus kas dari aktivitas operasi terbagi menjadi 2, yaitu penerimaan kas dari aktivitas operasi dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari aktivitas operasi pada tahun 2019 sebesar 1.451.517.417.757 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 892.638.569.702 rupiah. Pembayaran kas dari aktivitas operasi pada tahun 2019 sebesar 321.825.009.000 rupiah 417 rupiah, dan pada tahun 2018 sebesar 134.033.543.770 rupiah. 2. Arus kas dari aktivitas investasi di tahun 2019 mengalami pengurangan sebesar 16.886.659.059 rupiah, dan di tahun 2018 mengalami pengurangan sebesar 30.574.7.816 rupiah. Dan nomor 3, akutas dari aktivitas pendanaan di tahun 2019 sebesar 327.959.508.255 rupiah, dan di tahun 2018 sebesar 200.737.872.092 rupiah.